Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini tanggal 9 Februari 2021 kita mau belajar dari tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Pelajaran PKN mengenai permasalahan sosial dan bentuk tanggung jawab dalam mengatasinya. Nah, selanjutnya pelajaran SBDP mengenai teknik yang digunakan dalam pewarnaan isi gambar cerita. Nah, nanti Ibu akan memberikan video penjelasan untuk pelajaran PKN dan SBDP. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa memahami apa yang dijelaskan di dalam video ini. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Pertama-tama kita akan membahas muatan PPKN. Perhatikan di hadapan kalian, di sini ada gambar satu keluarga yang sedang menonton televisi. Ketika sedang menonton televisi, sang anak bertanya kepada ayahnya, mengapa sering ada berita kecelakaan di televisi. Lalu ayahnya menjawab, kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas itu paling banyak disebabkan oleh para pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Sekarang perhatikan dua gambar berikut ini. Apakah masyarakat pada gambar sudah melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab? Coba kalian amati kedua gambar ini. Ya, betul sekali. Masyarakat pada di gambar ini belum melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang atas ini. Dilihat di sini pengendara motor dan mobil masih masuk di jalur Transjakarta. Kemudian di sini ada mobil dan motor yang mengenai zebra cross. Seharusnya mereka berada di belakangnya zebra cross. Karena zebra cross ini untuk masyarakat yang ingin menyeberang. Kemudian pada gambar yang bawah bisa kalian lihat di sini bahwa ada seseorang yang tidak memakai helm ketika mengendarai motor. Nah, jadi gambar di sini memperlihatkan bahwa masyarakatnya belum bertanggung jawab. Nah, coba dilihat lagi gambar ini. Kalau kalian amati di gambar ini, terdapat beragam perilaku pengguna jalan raya, yang taat dan juga yang melanggar aturan lalu lintas. Ada satu gambar di sini masyarakatnya taat berlalu lintas dan gambar yang satunya lagi masyarakatnya tidak taat atau melanggar aturan lalu lintas. Dapat dilihat perbedaan gambarnya di sini. Perilaku yang melanggar aturan lalu lintas termasuk sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, melanggar lalu lintas akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dapat menyebabkan jalanan menjadi macet dan bahkan bahayanya lagi bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar yang tertib berlalu lintas dan yang sebelah kanan ini gambar yang tidak tertib berlalu lintas. Saat berada di jalan raya, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk terciptanya ketertiban dalam lalu lintas. Tanggung jawab itu merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Lalu bagaimana ya supaya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah, agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami tugas dan kewajiban diri kita sendiri. Ya, jadi apa tugas kita dan apa kewajiban kita itu harus kita pahami. Kemudian,
melaksanakan kewajiban tersebut dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Berikutnya, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Dan satu lagi, menghormati hak-hak orang lain. Jika kalian melaksanakan hal-hal ini, maka kalian sudah berusaha untuk menjadikan diri kalian sendiri orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Kita akan masuk pada muatan SBDP. Apa teknik yang digunakan dalam pewarnaan gambar ini? Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik basah dan teknik kering. Pada gambar ini, teknik yang digunakan adalah teknik kering. Teknik kering adalah teknik yang tanpa menggunakan pengencer untuk mewarnainya. Nah, teknik kering ini ada yang disebut dengan teknik arsir. Apa itu ya teknik arsir? Teknik arsir ini adalah teknik yang dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat-alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Kemudian ada yang disebut dengan teknik blok. Kalau teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, pada teknik basah ada yang disebut dengan teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah ini menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini gambar yang ini adalah gambar dengan teknik arsir ya. Jadi menggunakan pensil diarsir dan akan menimbulkan kesan gelap terang yang tidak terkena cahaya. Ini warnanya lebih gelap arsirannya. Yang terkena cahaya ini arsirannya tipis. Kemudian yang ini adalah teknik blok. Nah, ini akan tampak seperti siluet seperti ini. Dan yang ini adalah teknik sapuan cat air. Seperti ini nih, teknik sapuan cat air. Setiap gambar itu memiliki makna yang berbeda-beda. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna sebuah gambar. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui makna sebuah gambar? Nah, kita akan mencobanya ya. Sekarang kalian amati gambar ini dulu. Nah, kira-kira apa makna yang bisa diambil dari gambar ini atau menceritakan tentang apa gambar ini? Ya, gambar ini bercerita tentang keluarga yang sedang melakukan kerja bakti di rumahnya. Mereka sedang beres rumah dan di gambar ini tampak ayahnya akan membuang sampah. Ibunya sedang membersihkan jendela. Anak laki-lakinya sedang menanam pohon dan anak perempuannya sedang menyapu halaman. Jadi gambar ini gambar tentang kerja bakti di rumah atau kerjasama di rumah agar rumahnya tetap bersih. Nah, bagaimana anak-anak ibu dengan penjelasan di dalam video yang ibu berikan tadi? Ibu harap semuanya kamu dapat memahami dan mengerti apa yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, untuk tugas kamu PKN, ibu ambil pada halaman 100 sampai 101. Bagian bawah ya, kamu lihat 100, halaman 100. Di situ ada dikatakan amati lingkungan sekitarmu. Lalu tuliskan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarmu. Setelah itu jelaskan pihak-pihak yang terlibat serta peranan mereka yang dalam terjadi permasalahan tersebut. Selesai itu, tuliskan pula tanggung jawab yang harus mereka lakukan guna memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, untuk ini ada di bawah itu sebuah tabel, kamu bentuk dalam bentuk tabel. Nah, kamu carilah apa itu masalah sosial di dalam lingkungan sekitarmu.
Selesai kamu mendapatkan apa permasalahan sosial di lingkungan sekitarmu, lalu kamu bisa mencari pihak-pihak yang terlibat. Selesai kamu mencarinya, apalagi peranan pihak terjadi terhadapnya permasalahan. Selesai itu, kamu cari lagi tanggung jawab yang harus dilakukan pihak terlibat. Nah, untuk tugas kamu ini, kamu cari 3 permasalahan sosial di dalam lingkungan sekitarmu. 3 saja, tidak perlu banyak-banyak, hanya 3 permasalahan sosial kamu cari di lingkungan sekitarmu. Itu saja tugas kamu untuk pelajaran PKN. Selanjutnya, tugas kamu pelajaran SBDP, Ibu ambil pada halaman 102 bagian bawah. Nah, kamu lihat di situ. Perhatikan gambar berikut. Di situ sudah ada gambar dan di bawah gambar sudah ada sumbernya. Nah, untuk gambar ini kamu cari dari internet atau kamu print dari internet. Selesai kamu print, tugas kamu yaitu menulis informasi media dan teknik yang terdapat pada gambar tersebut. Selesai kamu menulis informasinya, kamu buat lagi ceritanya berdasarkan gambar tersebut. Ada 2 tugas kamu yang harus kamu selesaikan di SPDP. Selesai kamu print gambar tersebut, kamu cari atau kamu tulis informasi mengenai media dan tekniknya, lalu buatlah ceritanya berdasarkan gambar tersebut. Itu saja tugas kamu untuk SPDP. Ibu harap semuanya anak-anak ibu bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu berikan tugas kamu untuk di pembelajaran 6 ini pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.